datang Dajjal. Karena tidak akan ada yang bisa mengalahkan dan menahan dengan signifikan kepada kemajuan, perubahan, ingat, perbaikan kepada kejayaan Islam, kalau dengan kekuatan-kekuatan selain Dajjal tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa dibendung. Dajjal datang ketika umat Islam ini bersatu disatukan oleh Al-Imam Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu taala anhu. Para ulama-ulama Islam bersatu. Ya. Orang-orang yang punya kelebihan dalam hartanya, punya juga kekuasaan-kekuasaan, ikut andil dalam perjuangan itu. Datanglah Dajjal. Dibuyarkan lagi ini perjuangan ini oleh Dajjal. Namun Dajjal dia sesungguhnya tidak akan bisa mematikan dan memadamkan cahaya Islam ini. Tidak akan bisa. Hanya sesaat Dajjal membuyarkan perjuangan muslimin. Hanya sesaat, ya. Walaupun ini fitnah Dajjal ini dahsyat sekali, hingga tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah alaihi wassalatu wassalam kecuali semuanya mewanti-wanti, mengingatkan kepada umatnya tentang bahayanya Dajjal, tentang fitnah Dajjal, dan semua umatnya agar berdoa kepada Allah terhindar dari fitnah Dajjal, agar berlindung kepada Allah. Karena dahsyat sekali fitnahnya. Soalnya fitnah Dajjal ini fitnah agama, bukan fitnah dunia. Fitnah agama. Yang beriman kepada Allah ini sasarannya. Bagaimana yang beriman kepada Allah agar copot imannya, agar bertuhan kepadanya, agar meninggalkan agamanya. Dengan siapa Dajjal bersekutu? Dengan kaum Yahudi. Dajjal begitu muncul disambutnya oleh siapa? Oleh kaum Yahudi, 70.000 kaum Yahudi yang sudah mempersiapkan dirinya akan menjadi pengikut Dajjal. Ya, dari mana? Dari kota Asfahan. Allah. Tidak akan lama Dajjal ini. Allah sudah menyebutkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan dengan jelas, dengan gamblang. Cuma 40 hari Dajjal ini. Namun 40 hari ini dahsyat pengaruhnya. Dahsyat pengaruhnya. Pembantaian terbesar dalam sejarah, ya kan, adalah pembantaiannya Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Maka umat Islam agar khusyuk ketika sholatnya, di dalam berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Dajjal, harus betul-betul khusyuk dalam berdoa. Di akhir sholatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dan agar dawam setiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi, dan setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Itu minimalnya, malamnya dan siangnya. Anak-anak kita, keluarga kita didik supaya dawam membaca surat Al-Kahfi itu. Tapi kehebatan Dajjal, kesaktian Dajjal ternyata tidak bisa mematikan cahaya Islam. Dajjal mati dan pengikut-pengikutnya semuanya porak-poranda, hancur lebur, maka Islam bangkit jaya, kan, bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampailah kepada puncaknya kejayaan Islam. Untuk sampai ke sana pasti ada proses.
Karena yang dimaksud dengan kejayaan Islam bukan nama, bukan slogan. Kejayaan Islam artinya kesempurnaan imannya mukminin, kesempurnaan Islamnya muslimin, kesempurnaan ihsannya muhsinin. Ini arti kejayaan Islam. Kejayaan Islam artinya bahwa umat Islam di masa itu aglabiyah, kebanyakannya dia memahami kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguasai ilmu alam. Kejayaan Islam artinya umat Islam dimanapun berada akan makmur kehidupannya dengan warna-warni ibadahnya dan amal solehnya, dan dengan kalimat thayyibah yang terus didengungkan. Kejayaan Islam artinya bahwa akhlak umat Islam akan mengikuti kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini arti kejayaan Islam, karena kejayaan Islam bukan slogan. Ya, maka akan dohir di masa kejayaan Islam para wali-wali Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, dan akan karomah-karomah yang di luar kemampuan dan adat manusiawi. Ini arti kejayaan Islam. Maka tidak mungkin sampai kepada kejayaan Islam langsung berubah seperti membalikan tangan. Ini ada proses. Proses yang paling pertama adalah gerakan dakwahnya para ulama Allah, dan sekarang sudah bangkit dan bangkit. Bahkan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu warda dan para pendiri-pendiri NU, beliau sudah mencetuskan organisasi khusus, yaitu Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama? Kebangkitan para ulama. Untuk apa beliau membuat Nahdlatul Ulama? Ini untuk disambungkan kepada kejayaan Islam. Karena tidak mungkin Islam jaya dan umat Islam berubah dari yang bodoh kepada yang faqih, yang alim, kan? Dari yang akhlaknya bejat kepada yang akhlaknya mulia, dari yang gersang daripada amal ibadah kepada ahli ibadah, tanpa didikan dan tarbiyahnya para ulama. Artinya kejayaan Islam harus dimulai dari gerakan kebangkitan para ulama yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Pahami oleh kita. Ini yang diinginkan oleh beliau, bikin Nahdlatul Ulama agar semua ulama di Indonesia pada khususnya, di muka bumi pada umumnya, semua bangkit. Berdakwah semua bangkit. Kan? Turun ke masyarakat bangkit, masuk ke jajaran pemerintahan bangkit ulama. Masuk ke seluruh lapisan masyarakat bangkit ulama. Masuk kepada orang-orang yang non muslim, masuk kepada orang-orang yang jahat sekalipun, ulama turun. Ini arti kebangkitannya para ulama, ini arti Nahdlatul Ulama. Tanpa pamrih dan siap menanggung resiko. Ingat, tidak baiknya masyarakat kepada dirinya, penolakan masyarakat, kebencian masyarakat, gitu kan? Ketika masyarakat tidak mau, kan, diajak oleh ulama kepada Allah, tidak mau diajak oleh ulama kepada jalan yang hak, kepada ibadah, kepada zikrullah, kepada kebenaran, otomatis ini masyarakat akan menolak. Hatta walaupun masyarakat ini umat Islam itu, kan? Karena yang namanya muslim tidak semuanya Islamnya itu betul-betul menjadi akhlaknya, Islamnya itu betul-betul menjadi sifatnya, tidak, kan?
Karena tidak sedikit yang disebut muslim itu hanya namanya saja. Sehingga tidak heran kalau ada penolakan kepada ulama, ada yang benci kepada ulama. Yang benci siapa? Umat Islam. Yang menolak siapa? Umat Islam. Kan? Gak heran, kenapa? Karena tidak bisa dijamin yang namanya muslim itu, dan keimanan keislamannya itu sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi sifatnya. Lah, tidak bisa dijamin seperti itu. Arti kebangkitan para ulama, terjun para ulama dan membimbing umat Islam, membimbing orang-orang yang bodoh, dan terjun para ulama ke kalangan orang-orang yang mereka ini muslim namun mereka menyimpang jalannya, ya, kepada jalan-jalan kebatilan. Terjun ulama mengarahkannya, mengajak untuk bertobat. Ini arti kebangkitannya ulama. Ini arti Nahdlatul Ulama. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang semuanya dibenahi oleh ulama. Gerak semua ulama, bangkit semua ulama. Baik yang ada di internet, yang ada di media sosial, yang ada di buku-buku, majalah-majalah, semuanya, kan? Atau secara langsung terjun ke masyarakat, segala pemikiran-pemikiran umat yang salah, ulama semua bangkit, membenahinya, meluruskannya dengan dalil-dalil yang akurat, dengan bijak, dengan al-akhlakul karimah. Bangkit semua para ulama, amar ma'ruf nahi munkar. Ini arti Nahdlatul Ulama. Kalau ulama sudah bangkit, otomatis apa natijahnya, buahnya? Buahnya umat akan berubah. Umat yang bodoh akan menjadi alim. Dan umat yang sesat akan mendapatkan hidayah. Umat yang zalim, yang ahli maksiat, dia akan bertobat. Umat yang jauh dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Maka masjid-masjid efeknya akan penuh, majelis-majelis ilmu akan penuh, pesantren-pesantren Islam dan madrasah-madrasah Islam akan penuh, tabligh akbar akan semarak di mana-mana. Dan suara azan, suara bacaan Quran, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggema, takbir, tahlil, kan, tahmid, takdis akan menggema di mana-mana. Fahami? Kebaikan akan merata. Orang-orang yang kikir, dia akan menjadi dermawan. Orang-orang yang fakir, yang miskin, anak-anak yatim, dia akan terbela. Ketika para ulama sudah bergerak membimbing umat mendapatkan hidayah, maka orang yang punya kelebihan dari harta, kelebihannya akan disumbangkan, dipakai untuk membela orang-orang yang lemah. Otomatis pesantren akan maju, dan majelis-majelis taklim akan maju, masjid-masjid akan maju semuanya. Ini artinya, ya. Maka kita semuanya umat Islam usaha terus ikut berjuang dengan para ulama. Jangan khawatir dengan adanya isu-isu itu, isu-isu ini. Buya mendapatkan ada broadcast, ada isu tanggal 29 dan 30 katanya akan ada pemadaman, hati-hati dan sebagainya. Jangan usah khawatir. Kita umat Islam mayoritas, gitu kan? Jangan khawatir. TNI di pihak kita, Polri di pihak kita, pemerintah di pihak kita. Kalaupun ada, hanya seorang dua orang, tidak banyak. Sebelum kita bergerak, TNI dulu yang akan bergerak, Polri kita dulu yang bergerak. Ulama, gitu kan? Enjoy saja berdakwah. Umat enjoy saja mengaji dan beribadah. Gak usah khawatir, gak usah, gitu kan? Gak usah khawatir, ya. Gak usah ngasah bedog, gak usah ngasah bedog, tenang. Selama ada TNI, gitu kan? Kalau TNI lemah, kalau Polri lemah, maka kita para ulama akan menopang, gitu kan? Buya pun juga akan bangkit, gitu kan? Oh, TNI lemah nih, kurang prajurit, siap, santri Asyifa turunkan, gitu kan? Itu
Tapi selama masih bisa ditangani oleh TNI kita, oleh Polri kita, oleh pemerintah kita, alhamdulillah kita dorong dan kita doakan semoga pemerintah, TNI dan Polri kita oleh Allah dikasih kemampuan untuk bisa membangun keamanan dan ketentraman, kedamaian di negeri yang kita cintai ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.